Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini Ahad 29 Januari 2023. Saya akan berbagi cerita tentang petunjuk malam ini yang saya baca dari Quran terjemahan Juz 3 Surat 2 Al-Baqarah ayat 274. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan walahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Artinya, terjemahannya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbihim. Di sini bukan Allah, di sini Rabbihim. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Pencipta dengan segala petunjuknya. Jadi yang saya ingin jelaskan sebetulnya adalah kegiatan, satu pekerjaan yang kita lakukan itu sebetulnya adalah nafkah. Kita memanfaatkan aset kita, hidup kita, tubuh kita, apapun yang kita miliki yang diberikan Pencipta langit dan bumi, kita manfaatkan. Nafkahkan ini kita manfaatkan gitu. Jadi bukan selalu kita beri ke orang lain, tapi kita manfaatkan agar bermanfaat bagi diri kita, bagi makhluk-makhluk alam semesta ya, sebagai sifat dari manusia yang menjadi khalifah, yang iqra, membaca petunjuk dari kitab yang tidak ada keraguan, sehingga kita bekerja sesuai petunjuk yang telah diberikan. Maka kita laksanakan dengan terang-terangan atau tersembunyi akan mendapatkan pahala. Pahala di sini sebetulnya di dalam Quran tidak mengenal kata pahala, tapi ajron, karena keuntungan, mendapat keuntungan, mendapat benefit. Kalau bahasa Inggris itu benefit, kita mendapat posisi atau posisi ya. Kalau jadi nggak semuanya bersifat uang, bisa posisi, kedekatan atau keakraban atau kebersamaan. Itu sebetulnya yang dimaksud pahala ini. Jadi pahala ini bukan seperti kita materialisme yang jual beli dapat laba. Di sisi Rabbihim, jadi bukan di sisi Allah, di sisi Rabb. Sesuai dengan petunjuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Rabb yang menciptakan, Rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini harus dipahami dengan baik karena akan berhubungan dengan posisi manusia di
surat terakhir, yaitu kita berlindung kepada Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Jadi bukannya pada yang sering kita bilang Allah itu sebetulnya adalah semua Dia. Artinya itu yang mengatur alam semesta ini juga di bawah kekuasaan Rob. Tapi dulu kita dengan teknologi yang sederhana belum bisa memisahkan antara beriman kepada pencipta dan beriman kepada malaikat yang mengatur alam semesta ini. Itulah di dunia ini kita kenal macam-macam dewa. Sebenarnya macam-macam dewa itu macam-macam bentuk kekuasaan dari bawahannya pencipta langit dan bumi, yaitu para malaikat yang mengatur hujan, mengatur gempa bumi, ya seperti cerita Nabi Muhammad di Taif ketika dianiaya oleh orang Taif, datang malaikat untuk menjungkir balikan gunung karena malaikatnya marah melihat Nabi yang dia bimbing teraniaya. Tapi Nabi Muhammad, Nabi terakhir kita, tidak memerintahkan itu, dia melarang. Karena dia bisa berpikir, dia bisa ikro, dia bisa membaca petunjuk, dia bisa membaca tanda-tanda kekuasaan pencipta langit dan bumi yang pengasih, penyayang, pemaaf. Sementara malaikat tidak bisa membaca itu. Dan terbukti setelah Taif masuk Islam, 100% mereka menjadi pengikut Nabi terakhir kita Muhammad SAW. Jadi manusia ini dengan petunjuk pencipta langit dan bumi mendapat hikmah, mendapat petunjuk, bisa mempelajari apa-apa yang dikehendaki pencipta langit dan bumi, yaitu Rob Bikalazi Holak yang menciptakan manusia. Disinilah ilmu, singgasana ilmu. Jadi manusia ini singgasana ilmu dari pencipta langit dan bumi wujud. Makanya kita disuruh membaca kitab ilmu. Kitab ilmu ini yang diperintahin Iqra Bismillah. Nah hari ini kitab ilmu ini tidak lagi dibaca oleh umat muslim yang keturunan umumnya. Justru oleh orang-orang yang pengen tahu, yang pengen belajar, yang biasa belajar, mereka membaca Iqra, membaca Quran terjemahan, mereka pelajari dengan baik. Lalu mereka walaupun punya niat nggak baik, terus bingung mereka di mana nggak baiknya kitab Al-Quran yang penuh hikmah ini. Ujungnya mereka malah dapat petunjuk, dapat hidayah, seperti Ustadz Yahya Waloni yang pendeta yang sangat keras, sudah doktor yang dibiayai Belanda. Jadi memang Yahudi Belanda ini memang tidak putus-putus untuk mengendalikan bangsa negara ini, menyimpangkan umat Islam di Indonesia ini dengan dia kasih judul koran, baca koran kita, newspaper itu. Padahal sebetulnya koran yang dimaksud di sini adalah bacaan umat Islam, Al-Quran yang diperintahkan baca, Iqra. Luar biasa. Belanda ini menjajah kita, menyimpangkan petunjuk untuk manusia ini, dan mereka kasih beasiswa terus pada mahasiswa kita untuk sekolah di Belanda dan menjadi agen-agen Yahudi Belanda untuk membodohi masyarakat Nusantara ini selama 10 abad sampai sudah merdeka ini. Kita masih banyak yang dapat beasiswa ke sana. Memang aneh, perguruan tinggi kita ini melahirkan sarjana yang nggak bisa membedakan baik dan buruk. Mereka kok menjalankan negara ini dengan birokrasi yang menurut saya nggak benar. Ya maaf saya
melihat banyak birokrasi alumni UGM di seluruh Indonesia. Tapi kok negara ini berjalan seperti ini? Itu tanda tanya besar sama saya. Ada apa dengan alumni UGM? Karena saya kebetulan alumni UI, alumni ITB, dan sekarang saya berada di Yogyakarta mendampingi anak saya kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, akhirnya jawaban-jawaban itu terjawab secara perlahan-lahan. Nah, mudah-mudahan warisan-warisan kebudayaan dari Yahudi Belanda melalui perguruan tinggi yang ada di Republik Indonesia ini bisa kita perbaiki seperti yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Dia meninggalkan Institut Teknologi Bandung ITB. Dia hanya menempuh di ITB 1 tahun lalu dia ke Jerman. Nah, di Jerman justru dia mendapat hikmah dengan Iqra, membaca Quran terjemahan, mengikuti mahasiswa saingannya yang keturunan Yahudi. Akhirnya dia dapat ranking 1 dan dapat hikmah dengan bahasa matematika yang dulunya adalah warisan dari sarjana-sarjana Islam di Eropa selama 10 abad, membuka kegelapan di Eropa. Nah, Toreko Sayen ini tinggal di Eropa. Lalu orang Eropa memiliki teknologi, tapi mereka enggak beriman kepada Quran, sehingga mereka merusak di dunia ini selama 12 abad mungkin. Mereka melakukan perang salib seluruh dunia, membunuh 100 juta bangsa Indian, 20 juta bangsa aborigin. Dan di Indonesia kita nggak tahu lagi berapa juta manusia terbunuh. Salah satunya pembantaian oleh Westerling di Republik Indonesia. Dan ketika dia ditahan, dia lepas ke Belanda. Berarti di dalam negara Republik Indonesia ini ada musuh dalam selimut. Ya nggak salah sih orang-orang lama yang 10 abad membantu Belanda putih itu menjadi Belanda hitam di Republik Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang tidak baik di Republik Indonesia ini akan dimusnahkan oleh pencipta langit dan bumi, sehingga negara ini kembali Iqra, mendapat kekuatan dari pencipta langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kampung Quran Terjemahan Yogyakarta.